Halo sobatku di mana saja berada. Selamat datang di channel ini. Channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga honorer. Sobatku sekalian, semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sobatku sekalian, pada video kali ini kembali admin ingin berbagi informasi terkait masalah P3K yang rencananya akan dijadikan sebagai P3K paruh waktu yang membuat para P3K sangat kecewa. Berita ini admin dapatkan dari berita jpnn.com bahwa isi DIM RUU ASN mengecewakan honorer. Ada P3K paruh waktu, gaji, dan pensiun. Nah, kira-kira bagaimana isi berita ini? Mari sobat-sobat sekalian simak informasi ini agar sobat-sobat tidak gagal paham. Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukungan daripada sobat-sobat sekalian untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Mari simak informasi berikut. Daftar Inventarisir Masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang dibahas pemerintah dan Komisi 2 DPR RI beredar luas di kalangan honorer. Mereka kecewa dengan isi DIM RUU ASN yang mana solusinya malah mengantarkan honorer menjadi freelance meski pakai istilah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Yang mana isi DIM RUU ASN ini tidak sesuai harapan honorer K2 khususnya. Sebab Menpan RB Aswar Anas membuat penyelesaian honorer dengan istilah P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nurbaiti kepada jpnn.com Kamis 6 Juli lalu. Sebenarnya, ujar Bunda Nur, sapaan akrabnya dalam DIM RUU ASN DPR RI, mengusulkan honorer diangkat menjadi PNS secara langsung setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan dengan memperhatikan batas usia pensiun atau BUP. Namun, pemerintah mengusulkan agar hal tersebut diatur dalam ketentuan peralihan di mana tenaga honorer dan sebutan lainnya bisa diseleksi menjadi P3K paruh waktu. Selanjutnya, apabila terdapat kebutuhan P3K penuh waktu, instansi melakukan seleksi dengan memprioritaskan P3K paruh waktu. Dari usulan DPR dan jawaban pemerintah ini, kelihatan benar kalau solusinya ya P3K. Cuma jadi lucu karena dijadikan P3K paruh waktu, ujarnya. Menurut Bunda Nur, P3K paruh waktu itu seperti freelance, apalagi ada ketentuannya jam kerjanya di bawah 8 jam. Kalau sudah begitu, otomatis implikasinya ada pada gaji yang diterima P3K paruh waktu ini. Dia mencontohkan guru P3K digaji 2,9 juta rupiah bekerja penuh waktu, otomatis P3K paruh waktu gajinya di bawah itu. Nur khawatir perbedaan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu akan membuat perbedaan status sosial. Maaf saja ya, P3K yang sekarang saja masih dianggap golongan kelas 2 loh dibandingkan PNS. Makanya seragamnya dibedakan. Bagaimana dengan P3K paruh waktu? Cetusnya. Istilah paruh waktu dengan penuh waktu, lanjut Nur, sama halnya dengan statement Menpan RB Aswar Anas yang mengatakan ada P3K
terikat dan P3K bebas. P3K bebas, beban kerjanya tidak lebih dari 8 jam per hari. Artinya, honorer bisa cari tambahan lagi. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa masuk kategori jenis ASN? Sambung Nur. Untuk P3K penuh waktu artinya sama halnya dengan P3K terikat, gaji dan tunjangannya tetap. Di dalam DIM, pemerintah memang bilang jika ada kebutuhan P3K penuh waktu, maka bisa memprioritaskan dari tenaga paruh waktu. Artinya, bisa diubah sesuai kebutuhan, ucapnya. Nah, bagaimana dengan pensiun? Di dalam DIM, DPR telah mengusulkan P3K mendapatkan pensiun dan jaminan hari tua. Sayangnya, pemerintah menyatakan tetap menggunakan aturan yang sudah ada alias usulan DPR ditolak. Ada hal lain yang membuat Nur sedikit kecewa. Dalam DIM RUU ASN, DPR setuju revisinya dikembalikan kepada pemerintah. Sebab itu sama saja dengan isi UU ASN yang sekarang, sehingga memakai kebijakan sama seperti sebelumnya. Seharusnya jangan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah, tetapi mempertimbangkan penyelesaian yang berkeadilan untuk honorer, pungkasnya. Jadi itulah informasinya sobatku sekalian terkait isi DIM RUU ASN yang mengecewakan honorer. Semoga informasi ini bermanfaat dan akhir kata admin ucapkan terima kasih.